Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Saparianto Kacer, teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya mengendarai mobil di jalan tol. Jadi di sini saya akan memberikan tip mengendarai kendaraan mobil di jalan tol. Ya, tipnya adalah tip aman dan amanah serta beretika di dalam tol. Oke teman-teman, kebetulan ini saya mau pulang ke Surakarta dari Semarang, melewati tol Krapyak menuju tol Kartosuro. Nah, tip yang mau saya bagikan adalah bagaimana berkendara di dalam tol yang aman, yang tidak mengganggu pengendara lain, dan yang tip aman dalam berkendara. Oke, kita tunggu penjelasannya sambil nunggu lampunya merah, lampunya hijau dulu teman-teman. Oke, sambil nunggu lampunya hijau, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat kita mau mengendarai mobil di dalam tol adalah faktor paling penting adalah satu, kita harus punya mobil. Tidaknya kita harus naik mobil dulu. Nah, saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video saya segera bisa memiliki sebuah mobil yang diimpi-impikan. Oke, syarat yang pertama adalah kita harus punya mobil. Syarat yang kedua, kita harus punya kartu tol, e-tol. Terus syarat yang ketiga, kita harus punya tujuan untuk melewati tol. Jadi jangan sampai cuman kita mau kemana sebenarnya nggak lewat tol, dipaksain lewat tol, ya jadi ini muter-muter. Jadi ketiga syarat itu yang harus kita miliki dulu sebelum masuk tol. Oke, kita sudah masuk ke dalam tol Krapyak ya, ke tol Semarang menuju Surakarta. Jadi poin-poinnya nanti kita bahas dalam perjalanan ya teman-teman semua. Nah, kebetulan pengalaman yang saya bagikan adalah pengalaman mengemudi di malam hari. Oke teman-teman, selepas kita masuk ke dalam pintu tol, maka kita harus menempelkan e-tol atau kartu tol ke dalam peralatan yang ada di pintu masuk ya. Dan itu syaratnya juga harus ada saldonya. Dan kebetulan untuk rute saya, rute Krapyak Kartosuro itu kalau tidak salah nanti habisnya di angka sekitar Rp85.000 sekali jalan. Jadi pulang pergi ya, setidaknya kita harus punya saldo di 200. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah jalur, yang mana kecepatan yang kita pakai di jalan tol itu ada batasannya teman-teman. Sesuai standar, kecepatan yang disarankan hanya di angka 80 km per jam.
Tapi kebanyakan faktanya orang-orang di Indonesia itu menggunakan median jalan tol untuk kebut-kebutan, untuk tancap gas. Makanya rawan terjadi kecelakaan atau terjadi keributan ya. Oke, yang kita harus ambil adalah lajur kiri. Jadi di depan itu ada dua lajur, yang lajur kanan dan lajur kiri. Kebetulan untuk mobil-mobil yang lain itu sepertinya terburu-buru untuk pulang. Jadi mereka menggunakan lajur kanan supaya lebih cepat. Nah, poin penting di sini pada saat kita mau mendahului mobil yang ada di depan, maka kita harus memastikan benar-benar bahwasanya di sisi kanan mobil kita itu benar-benar sudah longgar. Kita bisa melihat dari spion, teman-teman. Kebetulan di spion saya itu masih ramai sekali. Jangan sekali-sekali kita kemerungsuk gegabah untuk ambil kanan lalu tancap gas. Itu sangat membahayakan pengendara yang lain. Nah, mending kita pelan-pelan, santai saja, karena cuman sulumun selamat gitu aja. Satu contoh itu kan membahayakan sekali itu ya. Itu sangat membahayakan orang lain, teman-teman. Nah, kebetulan di kiri masih ada dua mobil lagi. Kita tunggu sampai benar-benar aman sambil menyalakan lampu sen kanan. Kita ambil kanan. Kita pastikan kondisi kanan itu benar-benar longgar, lalu kita kembali ke kiri. Apapun yang terjadi, kita kembali ke kiri. Jangan sampai kita pelan-pelan ataupun kenceng di kanan, karena di kecepatan rata-rata mobil di dalam tol itu tidak terduga, teman-teman. Jadi walaupun arahannya sudah 80 km per jam, tapi banyak pengendara itu memakainya di angka 100 lebih, ada yang sampai 160 km per jam. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan di angka 60 sesuai arahan dari pemerintah agar perjalanan saya itu aman, lancar, dan selamat. Oke, sambil jalan tetap kita di kiri. Nanti di depan itu ada mobil truk yang lambat jalannya, maka kita juga harus bersiap-siap untuk mendahului dengan cara yang aman, teman-teman. Oke, nikmati saja perjalanannya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, teman-teman. Ya, subscribe-nya itu saya tunggu, support subscribe ya, semua teman-teman itu saya tunggu. Dan kalau bisa teman-teman tolong bagikan video-video ini ke ranah online Anda supaya orang-orang yang sukanya ngebut di jalan tol itu paham. Supaya orang-orang yang sukanya ngebut di jalan tol itu otaknya dipakai. Nggak asal tancap gas tanpa mempedulikan kecepatan. Walaupun mobilnya super cepat, tidak sepantasnya juga mereka harus kebut-kebutan di dalam jalan tol ya. Karena di jalan tol itu bukan arena sirkuit. Jalan tol itu adalah sarana untuk mempercepat rutinitas kita supaya tidak kena macet. Tapi apabila teman-teman ngebut di jalan tol sampai akhirnya terjadi kecelakaan, maka jadinya macet. Oke, kita kembali ke kiri lagi dengan sen kiri, karena mobilnya kita di kecepatan rata-rata 60-80 saja. Sambil menikmati pemandangan malam di kota Semarang, teman-teman. Oke, di depan ada mobil lagi, kita sen kanan pelan-pelan. Kita injak rem, tidak usah kemerungsu untuk nyalip. Kita santai saja, karena belakang itu pasti mereka dengan sigap akan langsung menyalakan lampu dim ya, untuk menyoroti kita di depan. Kita di jalur tengah, karena di sini ada 3 jalur. Yang paling kiri untuk bis dan truk,
Yang tengah ini adalah jalur kedua, biasanya dipakai untuk mobil-mobil kecepatan biasa. Yang kanan itu untuk mendahului, jadi bukan untuk mobil cepat. Sekali lagi, jalur kanan itu bukan untuk mobil cepat, tapi untuk mendahului. Nah, itu satu contoh. Di depan itu ada orang yang bawa mobil tapi otaknya nggak dibawa, jadi dia jalan lambat, bahasanya ngeong di jalur kanan, sehingga orang yang mau mendahului dia mengambil jalur kiri lah, padahal itu tidak diperbolehkan karena sudah ada tulisannya juga, dilarang mendahului dari sebelah kiri. Itu satu contoh yang nggak baik, itu dia mendahului dari sebelah kiri karena yang di kanan itu juga nggak tahu aturan, dia ngeong di kanan sampai kapan nggak tahu, kita ikuti saja. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu tol Jatingaleh Banyumanik ya. Jadi di sini ada persimpangan. Di dalam persimpangan ini, karena tujuan saya ke Solo, maka saya harus ambil kanan. Tapi juga tidak serta-merta saya langsung ambil kanan. Kita lihat posisinya, jalan dulu rame ataukah lengang. Walaupun lengang pun kita juga tidak boleh langsung asal ambil kanan banting gitu, nggak boleh teman-teman. Kita tetap mengikuti lajur kiri sampai habis lajurnya untuk menuju arah Surakarta. Kita mengikuti mobil depan ini karena kita mau ke Solo, kita reteng kanan. Kita reteng kanan teman-teman, karena sepi. Kita tetap di jalur kanan karena kita mau ke Surakarta. Jadi kita mengabaikan aturan untuk kanan mendahului karena memang ini untuk ambil posisi ke arah Solo. Jadi teman-teman jangan di kiri terus. Kalau sudah di sini, teman-teman harus sudah di kanan, karena untuk yang kiri itu fungsinya berganti menjadi lajur untuk menuju Purwodadi, Demak, Gayam Sari ya. Kalau yang kanan itu untuk Tembalang, Serondol, Solo, Surabaya. Kita ambil di kanan dengan kecepatan rata-rata saja. Sekali lagi, ndak usah ngebut, ini jalan tol bukan sirkuit. Ingat, keluarga menunggu di rumah, anak istri menunggu di rumah. Kita sampai cepat juga mereka masih sama saja, kita sampai terakhir mereka ya alhamdulillah masih sama. Makanya kita mending hati-hati saja di jalan. Nah, tapi saya juga mohon maaf kepada semua penonton, saya nyetir sambil video. Jadi memang ini saya lakukan untuk mengambil pengalaman pribadi saya dalam mengendarai mobil sendirian di dalam tol. Nah, egonya kita harusnya ngebut ya-yaan, tapi karena saya merasa sudah tua, jadi mending pelan-pelan saja. Dan untuk tikungan ini teman-teman, kita biasakan saja untuk satu jalur. Jadi walaupun di kiri itu longgar, jangan biasakan untuk nyesel-nyesel di kiri terus ngebut-ngebut, karena itu sangat berbahaya sekali. Karena kecepatan di dalam tol itu tidak seperti di jalan umum. Kita lanjut ke lajur Solo Semarang di jalan utama ya. Di depan sudah ada mobil truk, kita sen kanan dan kita menunggu mobil yang di belakang benar-benar clear dulu, baru kita masuk ke lajur kanan. Di sini ada dua fungsi, yang satu untuk mendahului, yang satu memang untuk
menstabilkan putaran mobil supaya stabil ya. Kita ketemu lagi 3 jalur teman-teman. Yang jalur paling kiri adalah jalur tanjakan untuk mobil besar, bisa truk, trailer, bis, dan mobil-mobil yang mungkin kecepatannya rendah ya. Di tengah ini untuk mobil stabil, dan kembali lagi di kanan untuk mendahului. Tapi kasus di tanjakan Candi ini ya, Candi ini karena volume kendaraannya cukup banyak, jadi fungsional kiri kanan itu nggak kepake kecuali truk. Apapun yang terjadi, mobil-mobil besar tetap berada di jalur paling kiri. Untuk yang tengah sama yang kanan itu adalah mobil-mobil medium. Yang paling kanan itu seharusnya mobil-mobil cepat, karena memang dikhususkan hanya untuk mendahului. Tapi karena volume kendaraannya cukup banyak, sehingga fungsional dari lajur kanan hanya untuk mendahului itu tidak terpakai, karena memang kesadaran masyarakat khususnya Indonesia itu sangat kecil untuk dalam hal ketertiban umum. Nah, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Banyak orang-orang dengan kendaraan mewah, tapi pada saat di jalan tol otaknya ketinggalan di rumah. Jadi mereka main kebut-kebutan, main seenaknya sendiri di jalan tol tanpa mempedulikan hak dan etika orang lain di jalan raya. Nanti kita bisa lihat jika kita sudah di ruas jalan tol Banyumanik Solo ya, itu nanti kita akan lihat orang-orang dengan kemampuan finansial sebenarnya bisa dibilang mapan, tapi etika mereka dalam berkendara kurang. Ini coba kita leteng kanan karena di belakang juga kosong. Kita ambil kanan untuk mendahului bis depan itu teman-teman. Kita ambil kanan, busnya juga mau reteng kanan, kita tolak. Jadi kalau ada mobil di depan, kita udah di belakang, dia tidak peduli gitu, kita dim, kita kasih lampu supaya dia memberikan hak kepada kita untuk mendahului. Oke, jadi pada saat teman-teman mau mendahului mobil dari arah kanan, alangkah baiknya memberi tanda atau aba-aba berupa lampu reteng dan juga lampu dim, lampu hazard ya, lampu tembak ya, kepada mobil depan supaya mereka juga memberikan kesempatan untuk kita mendahului. Oke, di sini kita sampai di persimpangan Serondol ya. Kalau lurus kita ke jalan umum, kita ambil kiri, kita pakai sen kiri teman-teman. Di sini kita harus hati-hati karena kadang ada tiba-tiba orang ngebut lupa jalan, tiba-tiba banting kiri. Ini ruas Ungaran Bawen Solo Jogja, harusnya ruas Ungaran Bawen dulu ya, karena Solo Jogjanya masih jauh. Tapi biar orang-orang yang dari jauh itu enggak keblasok, makanya dikasih kota tujuan berikutnya supaya mereka paham, oh ini untuk arah Solo, ini arah Surabaya. Oke, tetap kita di jalur kiri teman-teman, karena harusnya seperti itu. Seberapa kencang mobil kita, harusnya kita tetap di jalur kiri, karena kembali lagi lajur kanan hanya untuk mendahului. Tapi banyak sekali mobil-mobil yang mungkin waktu belajar ambil SIM-nya itu caranya nembak ya. Jadi mereka tidak tahu fungsi-fungsi jalan, fungsi-fungsi marka, etika dalam berkendara. Oke, kita sampai di pintu tol Banyumanik teman-teman. Kita siapkan tolnya karena mobilnya saya mobil kecil dan kebetulan juga nggak macet. Kita lurus saja, kita lakukan pembayaran pintu masuk. Di dalam tol itu tidak ada yang gratis, tahu nggak? Oke, kita bayar tol dulu, kita tempel tolnya.
Oke, kita tempel tolnya supaya itu kebuka. Saldonya masih 1.115.000. Dolnya ngelinding 1. Oke, setelah kita selesaikan registrasi pembayaran di pintu tol Banyumanik, kita lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, karena di depan ada mobil lagi, maka kita ambil kanan. Karena itu ada yang mau nekat, kita dim seperti ini, tit tit gitu teman-teman, supaya dia tahu kita mau mendahului. Terus kita ambil kiri lagi dengan sen kiri, ya apapun berapapun kecepatanmu, ambillah sen kiri, ambillah lajur kiri, supaya yang di belakang yang mau mendahului dengan mudah mendahului dan tidak terjadi antrian kecepatan. Tapi fakta di Indonesia, lajur kanan dipakai untuk kendaraan stabil. Mereka tidak mau ambil kiri dan malah antri rombongan di kanan semua, termasuk paling depan tuh ada bis yang padahal sudah banyak tulisannya bahwasannya bis dan kendaraan besar berada di lajur kiri, tetapi faktanya lajur kanan dipakai untuk iring-iringan. Dan lajur kiri banyak melompong, sampai akhirnya terjadilah banyak kasus senggol-senggolan atau main dim, terus emosi, terus di ujung jalan mereka berantem. Sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Nah di sini kan terus terjadi seperti ini, jadi terjadilah penumpukan kendaraan karena yang di kiri sudah tertib, tapi yang di kanan seharusnya habis mendahului langsung ke kiri, mereka tetap di kanan. Akhirnya terjadilah penumpukan kendaraan kecepatan tinggi di jalur kanan. Tuh contohnya seperti itu. Makanya padahal seharusnya kan mereka setiap kali sudah mendahului kendaraan yang lain, itu kan seharusnya langsung ambil kiri supaya kendaraan di belakangnya bisa mendahului lagi. Tapi kalau di sini kan enggak. Jadi yang lajur paling kiri malah kosong. Padahal udah dibilangi lajur kanan hanya untuk mendahului, tapi mereka malah di kanan terus. Kita ambil kanan teman-teman karena kita mau mendahului. Nah itu di depan, di belakang sudah ada damdim lagi. Kita ambil kanan, kita kurangi gigi, kita gas dengan kecepatan juga masih masuk akal di angka 60, karena bukan supercar. Supercar pun di jalan tol nggak boleh melebihi batas kecepatan maksimal. Supercar pun harus mematuhi aturan. Begitu bosku. Oke, kita sudah di lajur kanan. Lalu kemudian kita akan mencari tempat untuk di lajur kiri dengan menyesuaikan kendaraan yang di belakang dan di depan. Nah, kita di belakang depan aman, kita ambil kiri begini. Lalu ketemu lagi dengan mobil truk lambat di jalur depan, maka kita harus ke kanan lagi pelan-pelan sambil melihat kondisi dan situasi. Teman-teman, capek juga ya teman-teman ngomong terus. Kita melihat kondisi depan, kebetulan macet, di kiri ada truk, maka kita tetap di jalur kanan karena memang tidak memungkinkan juga saya ambil kiri, nanti malah akan bikin bingung yang di belakang, karena kita harus main feeling di sini teman-teman. Jadi aturan tetap kita patuhi, tapi kondisi dan situasi juga harus kita pertimbangkan. Di saat seperti ini kita untuk menentukan lajur kanan kiri agak susah, karena berawal dari pengendara yang lain itu kan tidak tertib dulu, sehingga lajur kanan itu menjadi penuh, lajur kiri penuh, lajur kanan penuh. Kendaraannya ada yang lambat, ada yang cepat.
kita ambil di lajur kiri teman-teman, supaya yang di belakang bisa mendahului dengan baik. Seperti itu contohnya, bos. Nah, dia akan merasa senang kalau kita berikan jalan. Nah, pepatah juga mengatakan jika kita menyenangkan orang lain, kita dapat pahala. Jadi kita tidak perlu keburu-buru. Oke, kita stabil di angka kecepatan 60 km per jam. Itu nanti pas sampai Solo kira-kira jam 9. Nah, Solo Semarang sekarang bisa ditempuh antara 1 sampai 2 jam, itu kondisi normal ya. Oke, karena ini jalannya nanjak, kita kurangi gigi dulu teman-teman, cetak. Karena takutnya nanti malah mobilnya ngos-ngosan. Ya, kita lihat situasi lagi dari spion dan juga dari kaca depan. Karena di depan ada mobil truk lambat, maka mau tidak mau kita harus mendahului dari kanan. Tapi kita ambil, jangan seperti mobil depan tuh loh, ambil kanan nggak rating. Kita harus memberikan tanda dulu supaya mobil yang di depan, yang di belakang kita juga tidak panik. Kita tunggu sampai jalurnya aman seperti ini. Kita tunggu jalurnya aman, kita di kanan. Kita lihat lagi kondisi di depan, ternyata masih ada truk lambat di kiri. Maka mau tidak mau kita tetap di kanan dengan kecepatan naik menjadi 80 km per jam. Ini situasinya malam, jadi mereka ada yang fobia dengan malam, mereka tidak berani mengendalikan mobil dengan kecepatan tinggi. Ini mobil depan ini kayaknya memang rese ya. Dia ambil kanan kiri nggak pernah rating, nggak pernah ngasih tanda-tanda itu. Itu biasanya otaknya ketinggalan di rumah teman-teman. Tuh lihat tuh, dia selalu seperti itu. Nah lihat tuh. Nah terus karena depan sudah aman, maka kita ambil lajur kiri untuk memberikan hak mendahului dari mobil berikutnya. Karena di kiri saya rasa sangat aman, lancar, tidak ada masalah. Karena walaupun di kiri pun kecepatan saya bisa di angka 80 sampai 100 km per jam. Depan ada mobil lambat lagi, kita ambil sen kanan lagi ya, jangan bosen-bosen untuk kiri kanan. Nah itu nanti di belakang biasanya minta prioritas untuk didahulukan, makanya kita berikan. Ini mobil yang tadi pokoknya mobil ngarepan kuwi ora gelem rating, ora gelem ngasih aba-aba, ngejrot ngono tok. Oke. Ya teman-teman, karena di depan juga masih lumayan padat dan seandainya kita ambil kiri pun percuma karena hanya berjarak berapa meter sudah ada banyak mobil yang cukup lambat. Makanya kita tetap di jalur kanan dengan menyalakan lampu sen kanan supaya mobil yang di belakang kita dan di depan kita juga waspada bahwa kita akan mendahului. Jangan tiru adegan di depan tuh teman-teman, maunya nyosor terus tapi tidak mau. Tuh lihat tuh, kiri kanan tanpa memberi aba-aba. Itu biasanya nanti akan berakhir dengan keributan, saling main lampu, saling main klakson. Karena yang di kanan juga nggak mau ngalah. Nah kebetulan di kiri sudah aman, kita ambil kiri teman-teman dengan sen kiri. Kita stabil di kiri supaya pengendara yang di belakang bisa masuk. Tapi ternyata yang di depan itu tidak mau, sampai akhirnya pengendara belakang nyalip atau mendahulunya dari kiri, padahal itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya kembali lagi kesadaran
per kapita nasional pengendara di jalan tol itu sangat kurang ya. Mereka yang diketahui cuman skill untuk nginjak gas sama skill mengendarai setir ya. Padahal ada pengawas jalan tol, tapi nggak tahu tuh fungsinya buat apa, karena beberapa kali lihat pelanggaran juga tidak ada teguran atau bagaimana. Kayaknya mereka cuman membantu mengamankan ataupun menolong kendaraan dengan kejadian salah teknis ya, seperti macet atau sesuatu terjadi di jalan tol. Karena di jalan tol itu beda dengan jalan umum teman-teman. Jadi di jalan tol itu tidak ada warung, tidak ada tambal ban, tidak ada yang jual bensin kecuali di rest area ya. Jadi pada saat kita mau memasuki jalan tol, kita pastikan juga kendaraan kita dalam kondisi waras, bahan bakarnya juga memadai, terutama roda-roda, ban dan juga kaki-kaki itu juga sehat. Jangan sampai kita masuk jalan tol dengan kondisi mobil menakutkan. Ini kita ambil kanan untuk mendahului, kita kasih dim gini, cepret. Nah, supaya kita bisa mendahului dan dia memberikan jalan. Dan kebetulan kita di sini diberi tontonan mobil yang paling depan dulu, mobil dengan kecepatan tidak seberapa, tapi dia di lajur kanan. Nah, dari sini kita ambil kiri lagi, karena harusnya kiri untuk stabil lah, itu langsung ada yang mendahului seperti itu. Nah, dia sangat seneng kita kasih jalan teman-teman, dia pasti sangat gembira. Tapi salahnya di depannya lagi ada mobil di lajur kanan dengan kecepatan ya 80, dan mereka menganut kepercayaan bahwasanya batas maksimal di jalan tol adalah 80. Mentok 80. Pokoknya nek wis mentok 80 bebas di kanan. Itu bodoh. Itu harusnya jika mereka sudah maksimal 80, mereka kembali ke kiri. Padahal ini juga kita lihat ada mobil yang seharusnya di kiri menurut aturan dan undang-undangnya, tapi ya begitulah. Padahal bisa lihat sendiri teman-teman, kita abaikan, kita fokus ke lajur kiri dengan kecepatan di bawah 100. Kenapa tadi saya terus di kecepatan maksimal 100? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Semisal pada saat kita di jalan tol dengan kecepatan di atas 100, lalu tiba-tiba ban kita pecah, maka fatal yang akan terjadi teman-teman. Atau jika kita di kecepatan di atas 100, lalu tiba-tiba di depan ada mobil berhenti, itu juga akan membahayakan semuanya. Karena di jalan tol ini dengan kecepatan di atas 100 km per jam, kinerja rem itu tidak akan semaksimal pada saat dia di bawah 100 km. Karena apa? Panjenengan semua bisa pelajari sendiri sistem gravitasi bumi. Kebetulan saya juga tidak mereview itu, kita mereview jalan tol saja. Kita tetap ambil jalur kiri dengan sopan, dengan akhlak yang mulia. Di depan ada mobil dengan kecepatan sama dengan kita, pelan-pelan kita dahului dengan cara kita ambil sen kanan sambil melihat kondisi depan dan belakang. Dirasa aman, kita langsung di jalur kanan pelan-pelan, terus
kita sudah bisa mendahului truk. Kita kembali ke lajur kiri, kita ambil sen. Nah, kita lajur kiri stabil di angka 60, 80, 90. Boleh di angka 100 lebih, tapi ya tolong dihormati pengendara yang lain. Karena hak pengguna jalan itu dimiliki oleh semua orang, bukan hanya mobil dengan kecepatan tinggi saja, bos. Oke. Mungkin sementara itu dulu teman-teman. Sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan terkait pengalaman mengendarai kendaraan roda 4 di dalam jalan tol ya. Kembali lagi di jalan tol. Ini nanti kasusnya berbeda, caranya berbeda lagi dengan kita mengendarai mobil di jalur umum atau jalan raya biasa ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan ke teman-temanmu. Siapa tahu saya nanti bisa tembus di angka 1 miliar subscriber. Kemudian saya bisa bagi-bagi rezeki untuk semuanya, termasuk panjenengan semua. Ayo kita dukung channel kecil saja. Channel yang sudah besar banyak endorse-nya itu nggak usah didukung. Mereka nggak kerja aja dapat duit kok. Mending kita support channel-channel kecil dari orang-orang kecil supaya mereka bisa menjadi besar. Harapannya setelah besar tidak menjadi sombong. Begitu teman-teman. Kita ambil lagi ke jalur kiri ya, karena jalan sudah cukup lengang, stabil. Kita di kiri saja di angka kecepatan 90 sampai 100 itu kalau di dalam mobil dengan tutup kaca itu nggak akan terasa, apalagi kalau mobilnya sudah modern, wah tambah nggak karuan rasanya. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat saya bagikan. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe. Kita bantu kembangkan channel-channel kecil agar bisa menjadi channel besar dan bisa memberikan kontribusi untuk keluarga masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya. Terima kasih.